Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Helda Yuliani SPD MPD selaku dosen mata kuliah Pancasila. Yang kami hormati teman-teman kelas 1D Teknik Informatika. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah taufiknya sehingga kita bisa melakukan presentasi dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan saya Aulia Azhara selaku moderator dan perkenalkan teman-teman kelompok saya ada. Perkenalkan, nama saya Devi Triani. Perkenalkan, nama saya Gilang Ortopedi Roketele. Nama saya Hana Maulida. Dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Oke, langsung saja kita lanjut ke penjelasan. Yang pertama, definisi Pancasila yang akan dijelaskan oleh Devi. Baik, Devi, silahkan. Saya akan menjelaskan definisi Pancasila secara etimologis. Pengertian Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan, serta akhlak dan moral. Secara terminologi, pengertian Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara. Selanjutnya, Gilang akan menjelaskan tentang arti dari Pancasila sebagai ideologi. Silakan, Gilang. Baik, di sini saya akan menjelaskan ideologi tentang arti dari Pancasila sebagai ideologi, yaitu merupakan gabungan dari bahasa Yunani, idios dan logos yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada pengetahuan. Arti Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan disimpulkan, ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Selanjutnya, Hana akan menjelaskan tentang makna dan fungsi Pancasila sebagai ideologi. Silakan, Hana. Baik, makna Pancasila sebagai ideologi yang pertama yaitu nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Dan yang kedua, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu, menjadi satu di antara sarana dalam pemersatu atau integrasi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, fungsi ideologi Pancasila yaitu yang pertama sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Dan yang kelima, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Dan yang keenam, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan ideologi Pancasila. Tujuan ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama adalah menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama
sesuai dengan keyakinan dan taat kepada Tuhan. Yang kedua adalah menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati HAM atau hak asasi manusia. Yang ketiga adalah menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang keempat adalah menciptakan bangsa demokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama. Yang terakhir adalah menciptakan bangsa yang adil, baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dimensi ideologi Pancasila. Yang pertama adalah idealisme. Idealisme memberikan harapan bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah realita. Dimensi ini menuntut setiap orang untuk berperilaku sesuai dengan landasan negara, yakni Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah fleksibilitas, yaitu suatu kemampuan dari ideologi tersebut untuk menyesuaikan diri dan mengaruhi dengan perkembangan kehidupan sosial di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke Pancasila sebagai pandangan hidup. Gilang dan Depi akan menjelaskan manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup. Silakan Gilang dan Depi. Baik, saya akan menyebutkan beberapa manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama, bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang berdiri kokoh sebagai bangsa merdeka dan berdaulat. 2. Pancasila menjadi pedoman pemecahan permasalahan yang dihadapi. 3. Pancasila turut sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam membangun dirinya sendiri dan berhubungan dengan bangsa lain. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Gilang manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup lainnya, yaitu yang keempat, Pancasila sebagai kerangka acuan, baik menata kehidupan pribadi atau interaksi di antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta alam sekitar. Dan yang terakhir, Pancasila menjadi penuntun dan penunjuk arah bagi bangsa Indonesia segala kegiatan aktivitas hidup dan kehidupan berbagai bidang. Bangsa Indonesia turut mewarisi nilai budaya yang melandasi tata kehidupan. Selanjutnya, Hana akan menjelaskan makna Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Silakan Hana. Baik, saya akan menjelaskan tentang makna Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Makna sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari sila ini berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Sila pertama ini disimbolkan dengan bintang bersudut 5 yang berlatar perisai berwarna hitam. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila ini berarti kita harus menjaga dan membantu sesama dan membela kebenaran dan keadilan, bekerja sama untuk kedamaian negara Indonesia. Sila kedua ini dilambangkan dengan rantai berwarna kuning yang tersusun dari gelang-gelang kecil yang berbentuk persegi dan lingkaran. Gelang persegi melambangkan pria dan gelang lingkaran melambangkan wanita. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Simbol sila ketiga ini adalah pohon beringin. Dan yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Sila keempat ini disimbolkan dengan kepala banteng yang berlatar warna merah. Dan yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu maknanya berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong dan selalu bersikap adil. Selain itu, kita juga harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Dan sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas.
Sudah berakhir penjelasan dari kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila kami ada salah kata dalam presentasi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.